Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sahabat tani, kita kembali berjumpa pagi jam 9 waktu kami, tanggal 13 Juni tahun 2024, hari Kamis pagi. Kita akan mencoba mereview ulang perkembangan pohon bawor kita yang turbusnya sangat masif karena perlakuan atau aplikasi daripada dua pupuk yang murah ini, sahabat. Coba kita lihat, kita punya turbus pohon kita sangat masif, malainya panjang-panjang, sahabat tani, sehingga menyebabkan banyak permintaan dari teman-teman yang menonton video sebelumnya untuk mereview ulang atau mempraktikkan cara penerapan daripada pupuk yang kita gunakan di dalam pemupukan durian bawor di depan kita ini. Bawor kita postur bonsai, sahabat tani, dengan umur 24 bulan, 2 tahun 2 bulan, sahabat ini. Jadi maraknya turbus ini adalah akibat daripada kolaborasi dua pupuk murah, NPK Mutiara 1616 dan disusul dengan pupuk urea, sahabat tani, pupuk urea. Jadi jangan takut pakai pupuk urea, walaupun urea ini mengandung amonium, tapi dengan nitrogen yang 40%, sahabat tani. Coba kita lihat malai kita ini sudah mencapai 20 sentian nih. Rata-rata kita punya turbus sangat masif, sahabat tani. Jadi dengan adanya permintaan daripada para sahabat tani dan para pemirsa untuk memperagakan cara penerapan aplikasi dari pupuk NPK Mutiara 1616 ini dan pupuk disusul dengan pupuk ureanya, maka pada hari ini, pagi ini, kita akan coba untuk mengaplikasikan secara apa ya. Sebenarnya ini belum waktunya dipupuk lagi nih, tetapi karena banyaknya permintaan untuk mempraktikkan cara pemupukannya, kita akan gunakan secara sedikit saja, Pak ya. Karena ini kita harus tunggu dulu daun yang turbus ini mekar dan agak tua, baru kita mulai dengan NPK. Tapi karena banyaknya permintaan untuk mempraktikkan, kita perhatikan sedikit saja ya caranya. Jadi kita tabur dulu. Kalau sudah daun warna ini, daun apa? Daun yang turbus ini sudah tua ya. Rata-rata sudah tua, jadi turbusnya sudah terbuka semua. Kita baru aplikasi NPK 1616 di luar kanopi ya. Di luar kanopi. Coba kita lihat NPK 1616 kita ini. Nah seperti inilah butiran-butiran NPK 1616 kita, NPK Mutiara. Dan ini yang putih ini adalah pupuk urea, sudah sahabat tani, pupuk urea. Jadi NPK 1616 ini untuk usia pohon 2 tahun ke atas kita pakai 100 gram, atau kalau kita pakai sendok ini 6 sendok ya. 6 sendok 100 gram kira-kira. 6 sendok untuk usia 200 gram. Tapi kalau untuk usia 2 tahun, kalau di usia di bawah 1 tahun, kita pakai 3 sendok atau 50 gram. Ingat ya, jadi pupuk NPK Mutiara 1616 ini di atas 1 tahun atau 2 tahun dipakai 6 sendok atau 100 gram. Sekarang kita
praktikan saudara-sahabat tani. Kita praktikan cara aplikasinya. Nah, jadi cara aplikasinya itu kita ambil di bawah kanopi terluar ya. Di bawah kanopi terluar nih. Jadi jangan sampai di dalam. Diratakan dengan pucuk terluar daripada kita ini, pohon kita ini. Ini di luarnya ini. Pas di bawah ini. Kita taburkan pas di bawah ini. Ya begini caranya saudara petani. Begini. Ini di bawah ini ya. Ya. Kita terapkan begini, tabur begini. Nah. Terus keliling terus. Keliling, tabur begini, keliling terus. Nah. Setelah kita tabur keliling, ya, ini sebagai contoh aja ini. Ilustrasi ini saudara petani. Karena belum saatnya dipupuk. Tapi karena permintaan banyak dari teman-teman, kita ilustrasikan ya. Seperti ini. Keliling ya kanopinya. Nah, di luar kanopi nih. Tuh, di luar kanopi. Pas di bawah kanopi pucuk terluar ini. Ini pucuk terluar. Nggak usah di dalam ya. Karena apa saudara-sahabat tani? Dengan cara ini akar lebih senang mengejar nutrisi itu daripada dia terima di atasnya. Jadi 3 cara akar mengejar nutrisi saudara-sahabat tani, yaitu dengan cara inilah yang terbaik. Dengan cara memberikan jarak antara pupuk yang kita taburkan dengan akar yang ada di ujung. Mungkin jarak sejengkal, jadi akar akan mengendusnya dan mengejar nutrisi itu, sehingga akar pun akan bertambah panjang dan bertambah baik, sehingga terubus pun kita akan muncul dengan lebih sempurna dan masif seperti ini saudara-sahabat tani. Jadi setelah kita taburkan tadi itu, NPK tadi itu, lalu kita siram dengan air sumur yang pakai selang ya. Air sumur, jangan air PDAM. Nah seperti ini. Kita siram sampai terbenam aja, enggak cukup banyak-banyak. Nah, ini sampai terbenam aja tuh. Nah, setelah kita taburkan pupuk 16-16 tadi itu, kita siram dengan air selang, air sumur dengan pakai air selang. Ingat ya, air sumur ya, tapi pakai selang ya, atau pakai gembor juga bisa, supaya keras anunya, sehingga dia terbenam semua. Nah, terbenam semua. Tapi ini kami tidak keliling ya, saudara-saudara sahabat tani dan pemirsa sekalian, kalau mau mencoba dikeliling ya, keliling kanopi. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita sudah selesai. Nah, jadi pupuk NPK 16-16-nya sudah terbenam. Nah, 2 minggu kemudian akan muncul terubus seperti ini besarnya. Terubusnya nanti 2 minggu kemudian setelah aplikasi mutiara itu. Kalau sudah ada terubus seperti ini, barulah kita mulai menabur ureanya saudara tani. Jadi penentunya di sini urea itu. Nah, seperti ini ureanya. Ini pupuk urea kita contohkan juga urea juga. Ilustrasi aja sahabat tani ya. Ilustrasi aja ini. 100 gram juga untuk usia 2 tahun. Nah, ureanya ini kita tabur juga di luar kanopi ya. Nah, biar akar mengejarnya. Nah, itu. Ini cara naburnya nih. Tuh, di luar kanopi nih. Nah, persis di bawah ini, yang paling ujung nih. Nah, ini kita tabur gitu. Nah, setelah kita tabur, segera dibenamkan lagi sama air. Supaya apa? Karena kalau tidak cepat ditabur, dibenamkan sama air, dia akan menguap nanti. Karena ini bersifat hidroskopis. Nah, seperti ini. Kita benamkan lagi anunya. Ya, ingat selang 2 minggu setelah NPK Mutiara 16 baru kita aplikasi ini urea ini. Ya. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Sudah terbenam ya. Ya, sudah terbenam. Jadi, sekarang penjelasannya. Setelah kita tetapkan NPK 16-16 selama 2 minggu terus muncul terubus kecil seperti ini.
ya, muncul turbus kecil seperti ini, baru kita terapkan atau aplikasi pupuk urea. Sama dengan penerapannya, cara penerapannya dengan NPK 1616 itu tadi itu. Keliling kanopi di luar, ya. Di luar ini ya, nggak usah di dalam. Nah, karena apa? Dengan cara kita taburi di luar nih, akar akan mengejar. Itu lebih baik daripada kita kita tabur tumpuk di tengah itu. Itu bahaya itu. Bisa membuat akar gosong itu. Jadi ingat ya, di luar ini biar akar yang mengejar, sehingga akar itu akan lebih panjang, lebih baik, dan berpengaruh terhadap keluarnya turbus kita yang masif ini, saudara petani. Masif, saudara petani. Jadi jangan takut menggunakan urea. Walaupun urea itu mengandung amonium yang membuat pH tanah kita akan menjadi masam atau pH turun. Tapi dengan hanya menggunakannya atau mengaplikasikannya hanya 2 bulan sekali, karena rotasi daripada turbus ini mulai dari keluarnya turbus sampai dengan merekahnya daun sehingga daun tua makan waktu 2 bulan, saudara petani. Jadi sekali 2 bulan. Nah, setelah 2 kali penerapan pupuk urea atau sekali saja Anda sudah melihat hasilnya, insya Allah akan seperti ini, saudara petani. Marak, saudara petani. Kalau kita lihat, kita punya kanopi melebar dan turbusnya yang panjang-panjang, saudara petani. Jadi bagi yang khawatir dengan keadaannya amonium ini, maka sekali 3 bulan atau 4 bulan setelah penerapan penggunaan pupuk urea ini, kita menggunakan asam humat. Nah, seperti ini asam humatnya. Nah, ini asam humat AH90 ya, pembenah tanah asam humat. Kita pakai asam humat 1 sendok makan ya. 1 sendok makan asam humat ini ya, kita campur dengan air di sini 10 liter yang di gembor nih. Kalau bisa juga kita mix. Kalau bisa kita mix dengan asam humat ini, kita mix dengan pupuk karate boroni ya, seperti ini. Karate boroni cukup, karate boroni ini sekitar 3 sendok ya, untuk 10 liter air nih, dicampur dengan 1 sendok ini, 1 sendok asam humat. Kita 1 sendok asam humat ini kita campur dengan 3 sendok karate boroni, dicampur dengan 10 liter air ya, 10 liter air. Itu sekali dalam 3 atau 4 bulan, sehingga kita tidak khawatir lagi pH kita atau tanah kita akan asam. Apalagi setiap datang musim hujan dan selesai musim hujan, kita taburkan dolomit, saudara-saudara petani. Jadi wajib juga dolomit itu 2 kali setahun paling tidak, untuk menyetelarkan tanah kita. Sedangkan asam humat ini 3 atau 4 bulan sekali juga sudah cukup, saudara-saudara petani. Nah, demikian urian untuk pupuk urea yang murah dan NPK 1616 ini. Sedangkan untuk yang selanjutnya, kita akan bawa sahabat tani sekalian melihat bagaimana perkembangan di dalam kanopi kita. Coba kita lihat. Dengan penerapan yang sudah beberapa kali ini, kita punya batang produksi sudah mulai membesar, dan sudah kita pruning sedikit demi sedikit ke dalam. Ini kita lihat di dalam, batang produksinya sudah mulai membesar semua. Usia 26 bulan nih, saudara petani. Ya, dulu kita tanam tingginya ini kurang lebih 2 meter ya. Ya, beginilah dia, saudara petani, hasil dari pemupukan ini, karena sudah kita ketemukan formulanya setelah 2 tahun ini, saudara petani, membuat daun kita subur, daun kita panjang-panjang, lebar-lebar, dan tebal, saudara petani. Hingga kegunaannya, apa sih kegunaan daripada kita punya daun ini rimbun, saudara petani? Karena semakin banyak daun, saudara petani, semakin banyak yang memasak.
ibarat dapur sobat tani ini. Jadi daunnya ini daun yang banyak ini ibarat dapur, semakin banyak daun maka semakin banyak yang tukang masak. Karena setiap daun itu punya stomata sobat tani yang menerima proses fotosintesis untuk menjadikan nutrisi itu menjadi glukosa, sedangkan glukosa ini akan diantar ke seluruh jaringan tanaman oleh ion-ion kalium sehingga dia menyebar ke seluruh batang tanaman, seluruh akar dan sebagainya sehingga dapat membesarkan tanaman dan sedikit demi sedikit mulai masuk masa generatif. Berbicara tentang masa generatif sahabat tani, maka di sana berperanlah unsur P yang berperan, unsur fosfor atau fosfat. Oleh karena itu kita bahas sedikit masalah unsur fosfat ini dalam video kita kali ini. Unsur fosfat sangat berperan di dalam masa generatif ini jika pH tanah kita di atas 6 saudara petani. Di atas 6. Kalau di bawah 6 maka fosfat ini tidak akan terserap oleh apa namanya? Oleh akar kita. Karena tanah masam di bawah 6 itu hingga fosfat yang kita tabur itu tidak akan terserap oleh akar sahabat tani. Oleh sebab itu dengan penggunaan asam humat dan kapur dolomit secara rutin 6 bulan sekali dolomit, 3 atau 4 bulan sekali asam humat, maka pH kita akan menjadi lebih baik sehingga penyerapan daripada fosfat ini akan tersalurkan dengan baik. Sahabat tani, pupuk NPK atau nitrogen, fosfat dan kalium ini merupakan satu pupuk majemuk, tetapi secara cara penyerapannya berbeda sahabat tani. Kalau nitrogen itu karena dia bersifat hidroskopis langsung bisa diserap oleh akar, karena langsung dia berbentuk ion. Tapi kalau fosfat dan kalium karena dia dalam bentuk fisik butiran, maka fosfat ini tidak akan langsung terserap. Jadi harus diubah dulu dari bentuk ion, baru bisa diserap oleh akar fosfat ini. Nah, yang merubahnya dalam bentuk ion fosfat ini adalah bakteri-bakteri atau mikroorganisme yang ada di dalam media kita. Oleh karena itu perlu sekali unsur bakteria atau mikroorganisme tanah ini di dalam media kita. Oleh karena itu alam juga, tanah juga menyediakan bakteri ini sahabat tani. Tapi tidak ada salahnya kalau kita juga sekali 3-4 bulan menggunakan yang kita aplikasi dari luar, artinya yang tidak disiapkan tanah. Siapa tahu untuk menambahnya dengan cara memberikan mikorija atau pupuk hayati. Nah, ini kita bisa menggunakan mikorija ini sebagai penambah daripada mikroba atau bakteri baik. Cukup dengan mengoleskannya. Jadi mikorija ini kita ambil lalu kita oleskan di dalam akar. Kita korek akar-akarnya. Kita korek akar-akar yang ada, terus kita rapus sama mikorija keliling gitu ya sahabat tani, sekali 4 bulan. Nah, itulah yang akan menambah bakteri di dalam tanah kita sehingga unsur fosfat ini cepat dirubah dalam bentuk ion dan diserap oleh akar. Besar pula peranannya mikorija ini sahabat tani atau bakteri ini, apapun bentuknya itu, apakah POC juga, karena POC juga banyak mengandung bakteri pelarut fosfat sehingga dengan cepatnya dirubah menjadi ion fosfat ini, maka fosfat akan segera diserap, dicerna oleh akar dengan baik sehingga akan berindikasi kepada terubus yang baik pula seperti yang kita lihat dalam yuran bawor kita ini. Oleh karena itu NPK Mutiara dan urea ini sangat berperan sekali dalam menyuburkan tanaman sahabat tani. Sedangkan asam humat dan mikorija itu berperan sekali dalam menyuburkan tanah. Jadi perpaduan antara dua kelompok pupuk ini akan membuat durian kita akan terus dengan baik, tumbuh dengan baik dan mempunyai daya tahan yang baik pula. Sehingga
kedepannya kita dapat berharap pohon kita dapat menghasilkan buah dalam masa generatif yang kita nantikan. Insya Allah tahun depan kita akan masuk masa generatif. Pas usia 36 bulan kita akan usahakan untuk pupuk generatif. Demikian juga dulu info kali ini, semoga bermanfaat. Yang dapat terinspirasi, terutama bagi pemula, kita sharing. Tolong like and subscribe serta share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.